Bapa Suci telah mengangkat seorang uskup untuk keuskupan Tanjung Karang. Beliau adalah Reverendus Dominus Vincentius Setiawan Triatmojo. Namanya Vincentius Setiawan Triatmojo. Lahir di Sindang Jati, 5 April 1971. Anak ketiga dari 9 bersaudara. Buah hati dari pasangan Paulus Mikael Sukidi dan Maria Magdalena Sutarti. Mereka tinggal di Sindang Jati, Kecamatan Kelinggi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. 3 bulan Vincentius Setiawan Triatmojo di dalam kandungan Sutarti. Romo Markus Fortner SCY memberkati kandungan itu dan mengatakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Nanti anakmu jadi pastor. Sejak saat itu, Sukidi dan Sutarti semakin rajin berdoa, khususnya doa rosario, dan yakin anaknya kelak akan menjadi seorang pastor. Siapa menyangka ungkapan itu menjadi kenyataan. Pada tanggal 25 Januari 2000, Vincentius Setiawan Triatmojo ditahbiskan menjadi seorang pastor untuk Keuskupan Agung Palembang. Sukidi tidak berhenti berdoa ketika anaknya telah menjadi pastor. Merasa disayang oleh ibunya, Bunda Maria, Sukidi dengan kerendahan hati dan penuh iman memanjatkan 3 permohonan yang selalu ia bawa dalam doa. Salah satu permohonannya adalah Afin menjadi uskup. Tahun 2009, ketika ayahnya mengalami sakit berat, Romo Afin harus berangkat studi ke Perancis dan ia berpesan kepada ayahnya agar menunggu hingga studinya selesai dan kembali ke Indonesia. Waktu terus berjalan. Tahun 2014, Romo Afin, sapaan akrabnya, telah menyelesaikan studinya dan kembali ke tanah air Indonesia. Sukidi menyambut dengan sukacita. 1 demi 1 permohonan Sukidi dikabulkan. 6 tahun sejak kembalinya Romo Afin ke Indonesia, ayahnya, Mikael Sukidi, menghadap Sang Pencipta. 1 tahun kemudian, Maria Magdalena Sutarti juga menghadap Sang Pencipta. Iman yang telah ditanamkan oleh Sukidi dan Sutarti kepada anak-anaknya membuat Justina Mulyawati, kakak dari Romo Afin, melanjutkan doa permohonan orang tuanya yang mengharapkan adiknya menjadi seorang uskup. Doa dari Bapak Paulus Mikael Sukidi dan Ibu Maria Magdalena Sutarti, hendaknya Bunda Maria mau meneruskan kepada Tuhan Yesus Kristus agar Afin menjadi uskup. Meski saya sendiri tidak rutin setiap hari, tetapi suami saya bisa setiap hari berdoa rosario. Suatu hari, Justina mendapat telepon dari seorang romo. Justina, segeralah kamu berdoa. Berdoa untuk wujud apa, Romo? Pokoknya kamu berdoa. Beberapa waktu kemudian, Justina mendapat kabar bahwa adiknya terpilih menjadi uskup. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah kaku di kata Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Kesan waktu terpilih ya, pertama kaget, lalu yang kedua tidak bisa ngomong apa-apa karena yang terbayang secara spontan jadi uskup itu berarti akan mendapat tugas yang sangat berat, tapi juga lebih-lebih menjadi sangat terbatas dalam ruang gerak dibandingkan ketika masih menjadi imam. Saya bisa ke sana kemari, entah olahraga juga bisa, olahraga apapun begitu, pergi kemana juga tidak ada yang membatasi. Kalau sudah jadi uskup berarti sepertinya semua itu akan hilang, lalu saya akan sangat terbatas terutama dalam ruang gerak. Tapi lebih dari itu ya tentu tanggung jawab yang besar akan segera datang dan saya pikul penderitaannya juga jauh lebih berat, apalagi saya tidak mengenal sama sekali dalam tanda kutip Keuskupan Tanjung Karang. Jadi yang terbayang pertama adalah rasanya dunia akan berubah begitu. Pelajari sedikit, saya melihat ada bonus yang lumayan banyak untuk Keuskupan Tanjung Karang. Artinya secara modal yang sudah cukup, ada SDM, ada tempat yang boleh dikatakan tidak terlalu besar seperti Keuskupan Palembang. Jarak yang bisa ditempuh itu relatif terjangkau, lalu kemudian banyak tempat yang bagus untuk kemungkinan hal-hal yang baik di masa depan. Maka saya mengatakan bahwa modal sudah cukup, bonusnya cukup banyak. Jadi ke depan saya berharap bisa memanfaatkan semua itu dalam kerjasama dengan para imam dan seluruh umat ya, untuk membuat sesuatu yang lebih baik di Keuskupan Tanjung Karang, dan terutama untuk kesempatan yang makin relevan, yaitu gereja menjadi
garam dan terang. Itu artinya gereja yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, saya kira saat ini saya sebut relevan karena memang kebutuhan untuk kesejahteraan umum di mana seluruh masyarakat Provinsi Lampung mengalami kesejahteraan itu masih jauh dari harapan. Maka gereja harus mengambil peran atau ikut serta berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan umum itu menjadi cita-cita bersama. Maka gereja juga saya kira sangat dituntut untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Moto yang saya pilih In Virtuto Laxaborete dari Lukas bab 5 ayat 5. Itu yang saya pilih, artinya berdasarkan refleksi saya, tapi karena sabdamu ku tebarkan jalan juga. Arti yang lain bisa dikatakan, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku melakukan apa yang Tuhan suruh itu, yaitu menebarkan jalan. Atau tetapi karena kehendakmu atau Tuhan yang mengatakan, maka saya menebarkan jalan. Nah, konteksnya ini adalah Petrus yang saya refleksi sebagai orang yang sebetulnya sangat punya pengalaman di dunia nelayan untuk mencari ikan di Danau Galilea, di Danau Genesaret. Tiba-tiba berhadapan dengan Yesus yang penuh kuasa, sangat berwibawa begitu, sehingga apa yang selama ini begitu diandalkan oleh Petrus, yang pasti juga sangat tahu seluk-beluk Danau Galilea, kapan dapat ikan, di mana dapat ikan besar, atau tempat-tempat mana saja yang ikannya banyak, ya. Tiba-tiba semalaman dia tidak mendapat apa-apa. Maka ketika diperintahkan oleh Yesus, Simon, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahumu, ya Petrus sebetulnya secara spontan mengatakan itu tidak mungkin, ya, karena ini sudah pagi, lalu ikan sudah tidak ada, sudah jauh ke dalam, pasti tidak akan terjangkau oleh jala, ya. Tetapi tidak tahu kenapa Petrus yang sebetulnya bisa saja membuat argumen balik kepada Yesus bahwa ini menangkap ikan di pagi hari ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi melakukannya juga. Ya, tidak lain adalah karena Petrus sebetulnya sudah tahu siapa Yesus ini, sudah pernah mendengar begitu hebatnya Yesus ini, dan sekarang sebagai anak muda yang ada di depannya memerintahkan Petrus untuk menebarkan jala. Nah, saya merefleksi bahwa sebetulnya sikap Petrus itu adalah sikap kita semua, yaitu di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak punya daya, sangat terbatas dan rapuh. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, maka sesuatu bisa terjadi. Jadi maka saya pilih, ya, karena sabda Tuhan, maka aku tebarkan jalan juga. Arti logonya secara singkat langsung saya jelaskan di bagian perisai itu ada 5 ruang yang saya refleksi sebagai 5 pilar gereja. Jadi gambar-gambar yang ada di masing-masing ruang itu memberi makna tentang masing-masing pilar. Nah, kita tahu ada 5 pilar gereja, yaitu kerugma atau katekese, ini pengajaran benar gereja. Kemudian ada pilar liturgia, ini tata peribadatan, relasi kita secara rohani dengan Allah melalui ibadat suci. Kemudian ada pilar koinonia atau persekutuan atau komunio, mengatakan bahwa kita sudah dipersatukan dalam komunio dengan gereja umat Allah sendiri melalui baptisan kita. Kemudian ada ruang diakonia atau pilar diakonia atau pelayanan, tugas kita melayani sesama. Dan kemudian ada pilar martiria, itu artinya kesaksian kita. Nah, saya
lebih memilih mengikuti pembagian bahwa 3 pilar pertama, yaitu kerugma, liturgia, dan koinonia, itu adalah sisi internal gereja. Artinya punya pengajaran yang benar, melakukan ibadat yang benar, bersekutu dengan benar, itu bagian internal atau tugas kita ke dalam. Lalu ada 2 pilar berikut, yaitu diakonia dan martiria. Pelayanan dan kesaksian itu adalah pilar eksternal, artinya tugas kita melayani sesama dan memberi kesaksian tentang kebenaran kepada dunia. Itu tadi salah satunya. Diakonia itu untuk mengabdi kepada kesejahteraan atau kepentingan umum. Kurang lebih begitu secara singkat makna dari logo yang saya pilih. Kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa, tapi karena sabdamu. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like, dan komen.